Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 mahasiswa S2 Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Dayasem Bengkulu tahun 2023 akan mempersembahkan role play dengan judul Negosiasi Pengadaan SIM RS di RSUD Gurula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yani oke. Izin Bu, ini ada surat masuk dari mengenai Permenkes RI nomor 24 tahun 2022 mengenai kewajiban untuk mengadakan RM elektronik di tahun 2023. Gimana Ibu ini? Baik, kalau begitu tolong disiapkan rapat, kita adakan rapat sekarang. Tolong dihubungi rekan dan pejabat yang terkait ya. Sekalian kita nanti akan membahas tentang SIM RS karena kemarin udah sempat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Pagi. Sesuai yang sudah dijadwalkan dan diberitahukan oleh Kempak TU, jadi hari ini kita akan membahas tentang Permenkes 22 tahun 2022 yang kemarin disampaikan Kempak TU mengenai pengadaan RM elektronik yang nantinya juga berhubungan dengan SIM RS. Ini tentunya akan bagus ya untuk pelayanan-pelayanan selanjutnya. Jadi saya di sini mengumpulkan teman-teman semuanya untuk meminta pendapatnya bagaimana kita akan menindaklanjuti hal tersebut. Ya Bu, menurut saya itu sangat penting sekali Bu, dengan ada pengadaan SIM RS di rumah sakit kita ini, itu sangat menunjang sekali untuk pengadaan SIM RS tersebut. Itu sangat menunjang keperawatan di rumah sakit kita ini. SIM RS elektronik MR ini kan terkait memang diharuskan, dan kebetulan tahun-tahun kemarin itu kan kita punya kendala di dana. Akan tetapi untuk tahun ini per akhir tahun lah Bu, per akhir tahun itu SIM RS dan MR elektronik ini harus Bu, diharuskan. Kalau tidak kita laksanakan, otomatis rumah sakit operasinya akan ditutup lah ibaratnya gitu. Jadi sifatnya Bu Dir, kami sebagai di sini sebagai penunjang di situ, saya sendiri sebagai kabit penunjang di sini menyarankan kepada Bu Dir, kita harus negosiasi gimana caranya ini akhir tahun harus full. Menurut kami saya sendiri dari kabit pelayanan, untuk SIM RS ini kan memang sangat penting di bidang pelayanan karena secara administratif RM elektronik bermanfaat juga sebagai gudang penyimpanan informasi, sehingga dapat mengenai status pasien dengan layanan kesehatan pasien. Ya, memang baiknya seperti itu. Menurut bagian rekan medik gimana bagusnya? Begini Bu, kalau menurut saya Bu Dir, penggunaan RM ini sangat penting Bu, karena rumah sakit itu kalau ingin berjalan dengan baik Bu, RM-nya harus bagus. Nanti setiap ruangan kita harus memiliki komputer. Jadi setiap DPJP-nya dia sudah memasukkan terapinya ke komputer. Jadi langsung sampai ke bagian apotek. Sehingga Bu, kita di sini kita juga akan lebih istilahnya lebih memudahkan untuk tidak lagi kita memakai manual Bu. Itu tadi masukan dari seluruh kabit rumah sakit. Dan itu mungkin sangat bagus Bu, karena untuk menghindari kebocoran masalah keuangan, karena selama ini kita memang sering terjadi kebocoran keuangan di ruangan. Ada pasien yang membayar dengan di ruangan tersebut tidak sampai ke kita, jadi kita tidak bisa mengorganisir tersebut. Jadi dengan adanya RM
elektronik ini bisa meminimalkan seminimal mungkin untuk terjadinya itu. Jadi data kita bisa semakin lebih rapi dan lebih lengkap. Ya, semuanya ibu-ibu sudah ngerti ya? Sudah. Kalau gitu Bu Kabit, tolong disiapkan RAB-nya, saya tunggu hari ini ya. Siap Bu. Izin Bu, ya gimana Bu Kabit? Ini RAB baik itu laptop terus sama ini apa namanya latihan tenaganya sudah dibuat. Oh, udah ada semua di sini ya. Oke, kalau begitu tolong disiapkan hal-hal yang perlu diperlukan. Kita adakan rapat dengan Bupati segera. Nanti tolong Ibu ikut juga dengan saya. Ya? Oke, siap. Ya, duduk. Kalian Gimana? Ada apa? Bu Gini Dokter? loh Pak, kemarin kami kedatangan surat tentang Permenkes 22 tahun 2022 tentang rekam medik elektronik sekarang. Sebenarnya ini pernah disinggung beberapa tahun lalu, setahun 2 tahun lalu, cuman ternyata dari tidak lanjut. Nah kebetulan sekarang sudah ada Permenkesnya. Jadi ini kami istilahnya kita koordinasi lah sama Pak Bupati. Ini gimana tindak lanjutnya? Karena berhubungan dengan SIM RS juga Pak. Begitu. Silahkan dibaca Pak. Dulu kalau nggak salah pernah pengajuan ya. Pernah, Rumah sakit Pak. ya. Dan Ya. apa nama apa nah? SIM RS. SIM RS itu. Ya. Ya. Tebal ini. Ya, lumayan soalnya. Intinya ini Harus diadakan. wajib diadakan. Harus ya. Karena Sampai dari batas akhir tahun ini Pak, per 31 Desember itu paling telat sebenarnya. Desember. Sekarang udah hampir pertengahan tahun. Kemarin kalian ngaji Pak di awal anggaran. Sudah Pak, cuman ternyata belum diakomodir untuk tidak lanjutnya begitu. Ya sudah, Bu Dokter, nanti saya hubungi yang bidang itu. Ya, Badan Keuangan sama TAPD yang mempunyai anggaran. No, panggil Sekda sama itu, Kaban, Keuangan. Yang gerak. Nah ini, ya, Bu Sekda sama Bu Kaban. Duduk. Ini dari rumah sakit. Rumah sakit kan kemarin pernah tuh Ibu Sekda dapat apa keinginan mereka SIM RS tersebut. Nah ini apa tadi di dalam SIM RS yang diwajibkan tadi itu apa? Elektronik rekam mediknya Pak. Nah, elektronik rekam medik. Apalah itu pokoknya. Intinya dia pernah mengajukan. Kalian pernah nolak. Itu kenapa? Ya, izin Pak Bupati. Sebelumnya memang pernah kami bahas Pak dengan pihak rumah sakit, tapi karena keadaan anggaran kita sekarang lagi defisit anggaran, jadi belum bisa Pak dianggarkan. Benar, bukan Bang? Izin Pak Bupati dan Ibu Sekda, nanti saya lihat dulu untuk masalah anggaran ini bisa atau tidak saya masukkan ke bagian keuangannya, karena nanti kan kegiatan kita ini banyak, bukan ibaratnya rumah sakit. Nah jadi saya ingin lihat dulu apakah bisa atau tidak. Begini, izin Pak Bupati, Ya. sebelumnya saya menanggapi dulu dari Bu Kabannya. Gini Bu, sebenarnya hal ini nih kalau dibilang mendesak sangat mendesak. Kenapa sih bilang mendesak? Dari tahun lalu pun kami sudah menganggarkan hal ini gitu. Ini berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Kenapa saya bilang begitu? Semua hal yang berhubungan dengan pelayanan pasien itu akan masuk ke sistem komputer online, istilahnya sama dengan BPJS sekarang. Jadi semua dari data pasien, penyakit pasien, terus dokter penanggung jawabnya, terus kemudian bagian keuangannya, itu semuanya masuk dalam komputer. Jadi kemungkinan untuk terjadi hal-hal yang istilahnya bisa nanti jadi hal yang bikin kesalahan, itu bisa kita minimalisir Bu. Kalau selama ini kan banyak laporan nih, masuknya sekian, ternyata sampai ke kami enggak begitu, banyak terjadi kebocoran. Jadi banyak juga rekam medik yang terselip, hilang segala macam. Kalau dengan sistem komputer Ibu, ini kita cukup ketik nama, tanggal lahir dan alamatnya saja, kita udah jelas ini. Oh ini pasiennya. Karena di dunia ini pun pasti Ibu juga tahu, satu nama itu bisa beberapa orang. Begitu. Kalau kita dengan sistem komputer, kita ketik nama, alamat sama tanggal lahir, kita kemungkinan untuk terjadi kesalahan tertukar identitas pasien itu minimal sekali. Gitu. Jadi
saya mohon kepada Ibu dan Bapak Bupati, Pak izin Pak, ini hal benar-benar mendesak. Dan apalagi sudah ada hal yang mendasari Permenkes tahun 22 tahun 2022 kemarin gitu. Iya Bu, saya sudah tahu. Tapi di sini kan instansi kan banyak tidak melaporkan masalah yang penting-penting ini ya Pak Bupati dan Bu Sekda. Jadi di sini kami lihat dulu yang mana yang mau dipilah, yang mana yang wajib. Karena kita kan ini penting semua. Kan dari anggaran tahun-tahun, tahulah untuk tahun ini kan bagaimana betul ditekankan Bu Sekda tadi kan masalah defisit anggaran ini Pak Bupati. Jadi di sini nanti saya lihat karena di sini kan instansi lain banyak yang ingin penting. Ntar dulu, penting semua. Jadi Bu Sekda harus bisa itu menilai secara skala prioritas apa yang paling terpenting dari yang penting. Nah, ini berhubungan sama peraturan Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan, dan itu tadi udah saya baca. Dan itu wajib per 31 Desember 2023 harus ada. Sekarang sudah bulan April. Jadi saya mau biar gimana pun juga ini pelayanan publik. Rumah sakit ini wajib harus ada. Kalau nggak ada tuh gimana Bu Dokter? Ini wajib Pak, karena kita sudah ada peraturan dari menterinya, dari pihak menterinya sudah mewajibkan. Jadi memang harus segera ditindaklanjutin. Itu pun paling lambat akhir tahun. Nah, itulah Bu Sekda sebagai ketua TAPD. Nah, itu harus dipikirkan. Ya, izin Pak Bupati. Jadi karena ini urgen harus dilaksanakan, tidak bisa ditunda, akhir tahun harus terrealisasi. Mungkin Bukaban untuk anggaran rumah sakit tolong disisir, dipilih lagi, mungkin ada OPD yang kegiatannya belum terlalu urgen. Jadi usahakan perubahan anggaran ini bisa dianggarkan untuk rumah sakit. Izin ya, saya menanggapi ini Bu Direk. Untuk masalah anggaran saya lihat dulu. Dan di sini saya ingin tanya, berapa kebutuhan untuk anggaran? Gimana Bu? Silakan disampaikan rencana anggarannya. Izin Bu Kaban, kami sudah membuat draft masalah dana yang kami butuhkan di rumah sakit. Mungkin Ibu bisa baca di sini. Lihat dulu ya. Di situ kami sudah menganggarkan, sudah mencari vendor yang terbaik, mencari yang seminimal mungkin. Kami sudah ada 3 vendor yang kami hubungi Bu. Dan kebetulan yang kami bikin ini adalah vendor yang paling kecil biayanya. Jadi Ibu silakan baca. Ya, di sini Pak Bupati dan Bu Sekda, saya sudah lihat ini ya, Ibu Direktur, anggaran ini cukup besar Pak, berhubung dengan keuangan kabupaten kita sekarang kan lagi defisit. Nah, di sini kan anggarannya 700 juta. Bagaimana kalau kita beli komputernya itu kita separuh dulu, misalnya apa 10, apa 15. Nanti saya lihat dulu untuk masalah anggaran ini. Kalau itu penting. Ya, oke dah, nggak usah lama berbelit-belit. Pokoknya ini sesuatu hal yang wajib kita adakan ya, Bu Sekda, Bu Kaban, sama Bu Direktur, rekan-rekannya, staf, Pak manajemen sudah ya. Jadi sesuai dengan peraturan, kita nggak bisa main-main peraturan tuh. Ya, Pak. Wajib. Iya Pak. Wajib harus ada. Cuma di sini kan ada yang tadi skala prioritas. Kata Bu Kaban tadi bilang, misalkan berapa komputer situ? Ada 30 lebih. Lebih siap, itu sekitar anggaran 700 juta, jumlah komputernya 30 lebih. Nah itu, jadi Bu Direktur sama rekan-rekan manajemen lainnya, pejabat lain tuh coba tolong dipikirkan dari nilai komputer itu, misalkan dia butuh 30, bisa nggak dia tuh di 15 dulu gitu tahun ini, nanti tahun depan lagi nambah lagi dipenuhkan gitu. Tapi kalau memang itu wajib ya gimana Bu Direktur? Nggak bisa Pak kalau separuh-separuh dulu, karena itu kan sistem komputer tuh berhubungan. Kalau nanti di-cut misal setengah dulu, masa iya poli ini poli penyakit dalam nih misalnya dapat, poli bedah nggak dapat, itu nggak bisa. Atau misalnya semua poli dapat tapi di pendaftaran kasir nggak dapat, ya itu nggak bisa juga Pak. Ya, oke. Itu. Ya, saya menurut perintah Pak Bupati, saya lihat dulu kalau memang
harus nanti saya rapat dulu dengan tim anggaran yang mana yang harus kita cancel. Pokoknya dengan rumah sakit ini sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan, pelayan dinas kesehatan itu wajib kita penuhi. Mau gimana pun caranya itu Bu Sekda, Bu Kaban kerjakan. Ya, siapa? Ya. Nanti taruh di media saya ini disposisikan biar segera diselesaikan di perubahan anggaran ini. Siap, perubahan anggaran ini bulan 7. Iya Pak, siap. Berarti bisa ya Bu Direktur, bulan 7 bulan 8 kita adakan tanggal 31 Desember sudah bisa lah. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Oke, itu aja ya. Ya Pak. Ya dah, ya selesai. Ya. Pak. Ya.